Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Rizky Putri, NIM 2024 1010 2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari modul 7 tentang naive Bayes. Nah, jadi langsung saja untuk tugas yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk data set iris dan Adobe. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Kemudian yang kedua, untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari dataset asli. Nah, jadi sebelum kita melakukan mencari perbandingan, mencari akurasi, dan mencari kombinasinya, pertama kita import dulu pandas di sini. Kita aliaskan sebagai PD, gunanya untuk pemanggilan data frame nanti. Kemudian kita import juga trend test split dari scalar model selection-nya yang digunakan untuk training nanti. Kemudian kita juga import Gaussian NB dari scalar naive Bayes-nya yang digunakan untuk model dari naive Bayes-nya. Tinggal di run. Setelah itu kita pilih file mana yang digunakan untuk dataset iris ini. Kita masukkan filenya dengan cara from google.colab import file. Dari file iris kita upload filenya. Nah, jadi ketika di run nanti kita disuruh memilih file mana yang akan digunakan karena perintahnya di sini adalah memilih dataset iris. Jadi di sini yang saya pilih adalah dataset irisnya. Nah, kemudian setelah itu kita panggil dataset irisnya dengan cara dari data frame pd.read.csv file iris csv-nya, Kemudian tinggal dipanggil. Ketika di run hasilnya adalah, nah di sini dapat diketahui ada kolom petal length, sepal width, petal length, petal width, dan kolom variety. Kemudian baru kita cari data dan targetnya. Nah, di mana di sini kan ada ini sekian banyak kolom ini. Kemudian di sini kita ingin mendrop kolom variatinya karena datanya merupakan data string ya. Jadi tidak terlalu digunakan di sini. Jadi kita drop kolom variatinya dengan cara df iris.drop variety dan aksesnya di sini adalah merupakan kolom. Kemudian untuk targetnya di sini data iris ini untuk targetnya di sini variety yang kita jadikan target. Jadi data iris.variety. Nah, ketika di run hasilnya kemudian tinggal di run, maaf. Selanjutnya kita panggil untuk data irisnya dengan cara data iris.head seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat perbedaannya, di mana yang awalnya tadi ada variety, di sini variety-nya sudah di drop, jadi tidak ada di tabel ini, adanya di tabel target. Jadi dibuat tabel sendiri seperti itu. Nah, cara pemanggilannya dengan cara target.head. Nah, jadi dapat diketahui untuk target itu di sini dijadikan sebagai kolom tersendiri, tabel tersendiri seperti itu, di mana namanya adalah variety dan tipenya adalah objek. Kemudian kita lakukan training di sini. Nah, di sini kan tadi diminta untuk trainingnya itu untuk 0,2, perbandingan training testnya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi di sini kita lakukan trend test split dari data irisnya dan targetnya, di mana test size-nya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Karena yang diminta itu tadi ya. Nah, perbedaannya di sini hanyalah dari test size dan extract dan x-test, y-test, dan y-try-nya. Kalau untuk yang 0,2 itu extract, x-test, y-try, dan y-test. Kalau yang 0,3 dan 0,4 itu ditambahkan 1 untuk yang 0,3, dan untuk yang 0,4 ditambahkan 2 namanya. Kemudian tinggal di run. Selanjutnya untuk model naive Bayes-nya, tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau model naive Bayes-nya itu menggunakan Gaussian NB. Jadi tinggal di run. Nah, selanjutnya ini kita cari akurasi dari dataset murni ini karena ini merupakan dataset awal ya. Jadi merupakan dataset murninya. Dengan cara untuk yang 0,2 kita lakukan model fit.
jadi kita lakukan model fit untuk akurasinya dari 0,2, 0,3, dan 0,4. Perbedaannya itu hanya dari yang diambil di sini X-train dan Y-trainnya. Di sini X-train 1 dan Y-train 1, dan di sini X-train 2 dan Y-train 2. Nah, untuk data yang ditampilkan itu menggunakan model scroll dari X-test dan Y-testnya masing-masing. Jadi tinggal di run hasilnya di sini. Nah, dapat diketahui bahwa untuk data tes 0,2 akurasinya itu adalah 0,97, untuk data tes 0,3 akurasinya adalah 0,96, dan untuk data tes 0,4 akurasinya adalah 0,97. Selanjutnya untuk data iris kombinasinya di sini saya ingin menampilkan data iris kombinasi antara sepal length, sepal width, dan petal width. Jadi untuk petal length-nya di sini kita drop, dan ketika dipanggil, nah jadi untuk kolom petal length-nya di sini di drop. Selanjutnya kita lakukan training test di sini sama seperti caranya yang tadi, jadi tinggal di run saja. Kemudian modelnya juga sama menggunakan Gaussian NB. Kemudian untuk akurasi dari kombinasi satunya ini, sama caranya kita melakukan model fit dengan menampilkan model score dari X-test dan Y-test-nya dari masing-masing data test. Nah, tinggal di run. Nah, untuk data set kombinasi 1 di sini dapat diketahui data tes 0,2 itu akurasinya adalah 0,97, data tes 0,3 itu akurasinya adalah 0,96, data tes 0,4 itu akurasinya adalah 0,97. Selanjutnya untuk yang kedua, kombinasi yang kedua, di sini saya ingin menampilkan antara sepal length dan sepal width. Jadi yang untuk petal length itu kita drop di sini, kolom petal width-nya itu kita drop, kemudian tinggal dipanggil. Nah, jadi untuk kolom petal width-nya di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita lakukan training test, caranya sama, jadi tinggal di run. Kemudian model FBI juga sama, di run. Selanjutnya untuk akurasi dari data tes kombinasi duanya. Nah, caranya juga sama menggunakan model fit dari model score yang ditampilkan adalah model score dari X-test dan Y-testnya di masing-masing data tes. Nah, ketika di run, hasilnya di sini untuk akurasi data set kombinasi 2, untuk data tes 0,2 akurasinya adalah 0,80, untuk data tes 0,3 akurasinya adalah 0,78, untuk data tes 0,4 akurasinya adalah 0,78. Nah, jika dibandingkan dari data set murni dan kombinasi 1, kombinasi 2, di sini dapat dilihat bahwa klasifikasi terbaiknya itu berada pada kombinasi 1 dan dataset murninya, karena nilainya sama dan nilai akurasinya itu lebih tinggi daripada nilai akurasi dari dataset kombinasi 2. Selanjutnya, langsung untuk yang dataset adult. Caranya sama, kita upload dulu filenya dengan cara from google.colab import file. Tinggal kita upload filenya. Nah, di run. Kita pilih file mana yang akan digunakan karena adult, jadi kita pilih file adult. Sebentar, ini cukup lama ya, karena datanya mungkin cukup banyak. Nah, karena datanya sudah selesai, tinggal kita baca datanya dengan pemanggilan menggunakan data frame, kita read file adult.csv-nya, tinggal di run. Nah, ini dapat kelihatan bahwa di sini dari file adult.csv, di sini terdapat kolom age, work class, VNL, WGT, education, educational
6, marital status, occupation, relationship rate, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, income, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, nah untuk data yang ditampilkan di sini 5 data indeks pertama, 5 indeks data ya itu. Kemudian lanjut untuk mencari data dan target, pertama kita drop dulu data string yang tidak digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa data string yang tidak digunakan itu ada ini. Jadi tinggal kita drop kolom work cost, education, marital status, occupation, relationship, race, dan native country yang merupakan sebuah kolom. Jadi tinggal di run. Nah, sudah di drop, kemudian kita cari data dan targetnya. Di sini saya untuk datanya, di sini saya memilih kolom income yang akan di drop sebagai datanya. Kemudian untuk targetnya, di sini kita jadikan income, kolom income tadi sebagai targetnya. Tinggal di run. Kemudian kita tinggal panggil untuk data adult-nya. Nah, di sini dapat diketahui untuk yang kolom income tidak ada, sudah di drop dan dijadikan sebuah tabel tersendiri. Nah, cara tahunya di sini dapat dilihat dengan pemanggilan target.head. Nah, ini adalah tabel kolom income tadi. Selanjutnya, untuk gender ini kan tipe datanya itu string ya. Jadi kita rubah tipe datanya itu menjadi boolean, di mana hasilnya nanti adalah hanya true false. Jadi kita lakukan dengan cara pd.get dummies dari kolom head gender. Kemudian tinggal kita panggil dan ketika di run hasilnya di sini. Nah, jadi dirubah seperti ini tadi ya, pada indeks ke-0 di sini diketahui bahwa gendernya itu adalah male. Jadi untuk yang female itu adalah false dan yang male adalah true, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan kolom gender yang sudah di dummies tadi, kita masukkan ke tabel awal dengan cara melakukan pd.concat dari gendernya. Kita jadikan sebagai kolom. Kemudian setelah itu untuk karena saya di sini ingin menampilkan kolom gender dari male-nya saja, jadi untuk yang female-nya kita drop dan data yang ditampilkan itu 10 indeks pertamanya. Nah, jadi tinggal di run hasilnya. Nah, di sini yang ditampilkan adalah hanya kolom male-nya saja dan yang ditampilkan adalah 10 indeks pertama datanya. Selanjutnya kita lakukan training di sini, caranya sama seperti tadi, menggunakan training test split dari 0,2, 0,3 dan 0,4 untuk dataset murninya. Jadi tinggal di run. Selanjutnya untuk model naive Bayes-nya menggunakan Gaussian NB. Selanjutnya untuk akurasi data murninya di sini menggunakan caranya menggunakan model .fit dari Xtrain dan Ytrain dengan menampilkan yang ditampilkan adalah model skornya. Caranya sama untuk yang 0,2, 0,3 dan 0,4. Jadi tinggal di run, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, dapat diketahui untuk dataset murninya dari adult di sini dataset tes 0,2 akurasinya adalah 0,80, data tes 0,3 akurasinya 0,80, data tes 0,4 akurasinya adalah 0,79. Kemudian untuk adult kombinasinya di sini yang ingin saya tampilkan adalah kolom age educational name, first per week dan male. Jadi yang di drop di sini adalah PLN WGT, capital gain dan capital loss. Nah, jadi untuk kolom dari VNL WGT, capital gain dan capital loss di sini sudah di drop. Kemudian kita lakukan training test dari data 0,2, 0,3 dan 0,4. Tinggal di run dan untuk model naive Bayes-nya adalah Gaussian NB juga.
Setelah itu kita lakukan akurasi untuk dataset kombinasi satunya dari test size 0,2, 0,3, dan 0,4-nya. Nah, jadi dapat diketahui untuk akurasi dataset kombinasi satunya, untuk data tes 0,2 akurasinya 0,80, data tes 0,3 akurasinya 0,81, data tes 0,4 akurasinya 0,81. Kemudian untuk kombinasi yang kedua di sini yang dikombinasikan antara Edge Educational Name dan Mail. Jadi yang di drop di sini adalah host per week-nya, kolom host per week-nya. Jadi tinggal dipanggil dan di run hasilnya. Nah, jadi untuk kolom host per week-nya hilang. Kemudian kita lakukan training di sini caranya sama, tinggal di run. Untuk model live bias-nya juga sama menggunakan Gaussian NB. Dan untuk akurasi kombinasinya, untuk kombinasi 2 caranya sama, sesuai data tesnya, 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi tinggal di run. Nah, jadi diketahui untuk akurasi dataset kombinasi 2, di sini untuk data tes 0,2 itu akurasinya 0,80, data tes 0,3 akurasinya 0,80, data tes 0,4 akurasinya juga 0,80. Nah, untuk perbandingan klasifikasi mana yang terbaik dari dataset adult ini dapat diketahui bahwa klasifikasi terbaiknya itu berada pada kombinasi 1 karena nilai akurasinya itu lebih tinggi daripada data asli dan kombinasi 2. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.